Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iksan. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Yuli. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana Bu Yuli hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Iksan. Pak Iksan, saya dengar tadi pagi ini Pak Iksan ada jadwal coaching ya dengan Bu Diana. Apa betul Pak Iksan? Iya benar Bu Yuli. Jadi saya nanti kemarin Bu Diana sudah menghubungi saya, ingin sekali ngobrol dengan saya dan nanti dijadwalkan jam 10 saya nanti akan bertemu dengan Bu Diana untuk coaching bersama. Baik Pak Iksan, jam 10 nggih, nanti jam Ya. 10 nggih. Jadi Pak Iksan, kehadiran saya di sini ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan coaching yang Pak Iksan dan Bu Diana lakukan, sehingga kompetensi coaching dari Pak Iksan nanti juga bisa berkembang. Jadi maka dari itu saya di sini akan mengamati proses yang coaching, proses coaching yang akan Pak Iksan dan Bu Diana laksanakan ya. Nah Pak Iksan, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching nanti? Iya Bu Yulia, saya sudah siap dan pastinya saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Yulia karena sudah bersedia memberikan dukungan, support kepada saya dan nanti bisa menjadi pengamat saya ketika saya nanti coaching bersama Bu Diana. Baik Pak Iksan, jadi sebelum nanti Pak Iksan memulai proses coaching ya, jadi ada beberapa hal di sini yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya jelaskan, dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Pak Iksan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari kegiatan coaching yang akan Pak Iksan lakukan nanti. Jadi poin-poin yang akan saya amati dari kegiatan coaching Pak Iksan tadi ya, itu yang saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta, dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya. Itu selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Iksan nanti akan melakukan percakapan coaching itu memperhatikan kompetensi dari coaching, yaitu dengan kehadiran penuh atau presence ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Apakah sudah jelas rubrik yang akan saya lakukan penilaian nanti Pak Iksan? Iya Bu Yulia, di saat nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Diana, saya pastinya akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan coaching, mulai dari kompetensinya, prinsipnya, di mana nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Diana sesuai dengan alur Tirta dan memperhatikan dan pastinya juga menerapkan prinsip dan kompetensi yang berhubungan dengan coaching. Oke, Pak Iksan. Jadi panjenengan nanti berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan coaching melalui alur Tirta dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan coaching, ya Pak. Ya. Selanjutnya, izinkan saya bertanya yang lebih lagi, ya Pak Iksan. Mohon maaf, ini saya banyak bertanya, ya Pak. Jadi pertama, kompetensi coaching apa? Itu yang ingin Pak Iksan kembangkan nanti. Secara pribadi pastinya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya secara pribadi ingin mengembangkan semua kompetensi itu Bu Lili. Baik Pak Iksan, jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang panjenengan sebutkan tadi, yang pertama mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang panjenengan sebutkan tadi, Pak Iksan, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Pak Iksan saya melakukan observasinya Pak Iksan? Secara spesifik mungkin kompetensi itu Bu Lili. Mendengarkan secara aktif itu mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga mungkin saya ingin kembangkan juga, karena itu tadi ketika kita mendengarkan aktif itu biasanya kan ada keinginan untuk ikut berbicara, dan ketika mengajukan pertanyaan berbobot biasanya ini juga berpikir juga bagaimana kalau pertanyaan berbobot seperti itu sehingga coach itu bisa leluasa terbuka menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Baik, sekali Pak Iksan. Jadi berarti fokus kompetensi coaching yang ingin panjenengan yang akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Iksan? Iya, Bu. Oke, kemudian Pak Iksan, seperti apa indikator ketercapaian
dari tujuan pengembangan kompetensi yang Pak Iksan inginkan pada saat sesi coaching hari ini, Pak Iksan? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya ingin nanti di dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, saya nanti berharap bisa dengan penuh mendengarkan coach di dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga nanti saya itu ya bisa dikatakan ngempet di dalam berbicara, jadi tidak ikut-ikutan berbicara seperti itu, jadi lebih banyak mendengarnya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan berbobot, dengan harapan saya nanti bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang bermakna bagi coach, sehingga itu tadi bisa membantu coach di dalam mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya secara terbuka. Jadi tidak ada lagi yang perlu menjadi bisa jadi ganjalan di dalam hatinya coach tadi. Okay. Baik Pak Iksan, saya rasa sudah cukup ya Pak Iksan untuk kegiatan pra-observasi kita hari ini, dan terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rincinya kompetensi yang ingin Pak Iksan capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan nanti Pak Iksan untuk bersiap melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Diana, dan nanti setelah kegiatan coaching kita bertemu lagi ya Pak Iksan. Jangan bosan ya melihat saya. Jadi untuk berbincang sejenak tentang kegiatan coaching yang sudah Pak Iksan lakukan dengan Bu Diana. Baik Bu Yuli, pastinya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Yuli karena sudah bersedia menjadi pengamat saya di dalam proses coaching nanti. Semoga nanti proses coaching yang saya laksanakan dengan Bu Diana bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Pak Iksan, sampai ketemu lagi nanti setelah kegiatan coachingnya ya. Assalamualaikum Pak Iksan. Waalaikumsalam Bu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Iksan. Waalaikumsalam Bu Diana, monggo silahkan. Bagaimana Bu Diana kabarnya hari ini? Ya kalau kondisi badan saya itu saya sehat Pak Iksan. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sekolah juga baik-baik saja. Cuma saya itu sedang galau Pak Iksan. Galau rasanya itu ada yang mengganjal di hati itu. Yang membuat saya itu hari-hari saya itu semacam oh kok begini ya, kayak gitu. Jadi saya tuh ada permasalahan Pak Iksan. Oh, jadi Bu Diana kemarin menghubungi saya itu ingin sekali berbicara, sharing dengan saya karena ada sedikit permasalahan begitu ya Bu Diana. Mungkin Bu Diana bisa menceritakan permasalahannya itu tentang apa? Iya, jadi itu permasalahan saya itu di sekolah sih ya Pak ya. Kalau dengan teman itu ya baik, di siswa saya Pak Iksan. Jadi saya itu kan mengajar sudah lama, sudah sangat lama ya, dari tahun 2008 sampai sekarang kan 2024 kan sudah sangat lama. Kemudian di akhir-akhir ini yang saya rasa itu setelah corona Pak Iksan. Iya, setelah COVID itu saya lihat karakternya anak itu loh ya. Karakter anak itu kok susah sekali. Ya, mereka itu cenderung berperilaku negatif kalau saya rasa. Contohnya mereka itu suka berkata kotor, mudah membentak, dan ya tindakannya itu saya rasa itu kok begitu ya anak-anak sekarang. Kayak gitu Pak Iksan. Oh, jadi Bu Diana itu ada sedikit permasalahan terkait dengan peserta didik, terkait dengan murid Bu Diana, di mana ini Bu Diana rasakan ketika Bu Diana bisa dikatakan ketika masa COVID kemarin selesai, di mana kemarin kan ketika COVID memang pembelajaran kan dilakukan di rumah, guru tidak bisa aktif mendampingi secara langsung peserta didik, sehingga hanya bisa daring seperti itu. Dan ketika anak kembali ke sekolah bertemu dengan guru kembali, ternyata ada sedikit permasalahan di dalam karakter anak, begitu ya Bu Diana. Seperti tadi ada yang berkata kotor, seperti itu Bu Diana. Mungkin Bu Diana bisa menceritakan sebelum COVID, sebelum COVID ada bagaimana terkait dengan peserta didik Bu Diana itu sebelum COVID. Kalau sebelum COVID itu rasanya anak-anak itu santun kayak gitu. Ke gurunya itu ya hormat. Kemudian kata-katanya itu ya sopan. Kalau kita ingatkan ya mudah, kayak gitu loh Pak Iksan. Jadi
saya itu punya tujuan ya, ketemu sama Pak Ihsan itu ya saya pengen sharing Pak Ihsan. Oke. Saya itu rasanya beban gitu ya Pak Gitu Ihsan, ya, lihat betul. anak-anak itu loh kayak gitu. Iya Bu, dan memang kalau kaitannya dengan karakter itu kita itu memang apa ya, bisa dikatakan ketika anak itu kok memang kurang punya karakter yang baik, itu di dalam hati itu memang sudah rasanya ini kok seperti ini tanggung jawab saya, berarti saya itu merasa belum belum bisa dikatakan berhasil begitu ya Bu dia di dalam mendidik itu seperti itu. Dan Bu Diana merasakan sebelum COVID seperti itu, dan setelah COVID ternyata ada dampak yang sangat signifikan di dalam karakter anak. Ya kemudian di dalam pembelajaran Bu Diana selama COVID itu, Bu Diana bisa menceritakan bagaimana pembelajaran yang Bu Diana lakukan ketika COVID itu? Selama COVID itu kan memang kita kan belajarnya banyak yang daring. Kemudian interaksinya dengan anak kan sangat terbatas. Ya, Bu Diana. Kemudian saya rasa itu anak-anak itu kan banyak interaksinya dengan lingkungan di rumah. Mereka itu kan tidak datang ke sekolah, tapi di rumahnya mereka banyak bermain dengan teman-temannya. Ya saya rasa itu mereka pergaulannya ya Pak Ihsan ya. Selama COVID mereka banyak bergaul dengan teman yang bisa jadi bukan teman sebaya, semacam itu. Dan saya rasa anak-anak usia SD itu kan memang peniru ulung ya Pak Ihsan ya. Suka meniru kayak gitu. Nah untuk itu ya supaya meniru kayak gitu kan saya bingungnya itu gimana cara mengarahkannya kayak gitu Pak Ihsan. Jadi Bu Diana itu ingin ya memang sebagai seorang guru memang punya tanggung jawab juga bagaimana atau kita bisa membantu anak membentuk karakter yang baik begitu ya Bu Diana, bisa berkata dengan yang baik, bisa sopan seperti itu. Terus setelah harapan ya bisa dikatakan, mungkin harapan dari Bu Diana, pengennya Bu Diana anak itu nanti itu ketika dia nanti belajar dengan Bu Diana khususnya, itu anak itu nanti itu seperti apa toh inginnya Bu Diana itu? Ya idealnya ya Pak Ihsan ya, ini kan saya seorang guru itu kan punya tanggung jawab, kemudian punya kewajiban mendidik anak ya. Saya itu pengennya anak itu ya bisa berkata yang baik, berperilaku yang baik sesuai tuntunan terutama tuntunan keyakinan kita. Seperti itu. Kemudian bisa berinteraksi yang sopan juga dengan orang lain, terutama ini ya Pak Ihsan yang saya pengen banget itu ya, anak-anak itu tidak mudah berkata kotor ya, karena akhir-akhir ini loh Pak Ihsan ya, anak itu jatuh kesandung kayak gitu ya, yang keluar itu kata-kata binatang gitu ya, semacam itu loh Pak Ihsan ya. Nah itu yang membuat saya paling sedih kayak gitu ya. Nah pengennya itu ya itu meluruskan kembali akhlak mereka seperti sebelum COVID ya. Ya mudah-mudahan ya pengennya itu ya yang ideal gitu Pak Ihsan. Ya, harapan yang memang luar biasa sekali Bu Diana terhadap muridnya itu tadi, memang ya itu tadi harapan yang memang luar biasa, mulia sekali apa yang diinginkan oleh Bu Diana di dalam membangun karakter anak itu tadi. Kita memang tidak inginlah anak kita, peserta didik kita itu memang punya karakter yang memang menyimpang di luar seperti itu ya Bu Diana. Terus kemudian ketika Bu Diana punya harapan seperti itu tadi, dan hari ini kita kan sudah selesai COVID Bu Diana, kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak, dengan peserta didik. Mungkin ada langkah Bu Diana yang bisa lakukan untuk mengembalikan atau bisa membantu anak membangun karakter baiknya tadi Bu Diana. Ini banyak rencana yang mau saya lakukan Pak. Ya dalam otak itu berjubel-jubel. Rencananya yang pertama ya saya ingin kolaborasi ya. Yang pertama kolaborasi dengan teman-teman guru ya. Karena saya yakin saya nggak akan bisa ya merubah karakter anak itu seorang diri. Ya tentunya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, teman sejawat, dengan kepala sekolah. Nah
itu kan untuk di prosesnya di sekolah ya, kita kuatkan keyakinan-keyakinan ya melalui keyakinan kelas, keyakinan sekolah supaya anak-anak itu paham mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kan saya kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Selanjutnya selain itu saya juga mau koordinasi juga dengan orang tua Pak Ihsan ya. Karena saya rasa itu sebaik-baiknya ya peraturan atau keyakinan yang dibuat di sekolah, tapi kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua di rumah itu kan sama aja ya, karena waktu ya Pak Ihsan ya, waktu di sekolah itu kan cuma terbatas ya Pak Ihsan ya. Di sekolah itu kan anak-anak hanya pukul 7 sampai jam 12. Selanjutnya kan masih di rumah, anak-anak berinteraksinya kan dengan orang tua. Jadi selain kerjasama dengan guru, saya ingin koordinasi juga dengan orang tua supaya nanti itu orang tua bisa membantu, mengawasi, memantau. Juga nanti bisa lah orang tua saya mintai laporan kayak gitu ya, supaya ya anak-anak itu tidak ada kesenjangan. Di sekolah sudah diajari begini-begini, di rumah bebas kayak gitu ya, biar bersinergi antara kebijakan sekolah dan kebijakan di rumah. Iya Bu Diana, langkah yang baik, langkah yang luar biasa, karena memang pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja Bu Diana. Kita memang perlu berkolaborasi baik dengan rekan sejawat, dengan atasan kita, bahkan dengan orang tua juga ya. Jadi itu memang menjadi tanggung jawab bersama kita, apalagi berkaitan dengan karakter ya Bu Diana. Kita tidak bisa menyerahkan pendidikan karakter itu pada satu guru saja. Jadi kita memang perlu berkolaborasi bersama-sama bagaimana kita bisa membantu anak untuk membangun karakter yang baik. Itu ide yang luar biasa, langkah yang baik sekali. Mungkin dari langkah itu ada langkah lain dari Bu Diana yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Diana, yang mungkin bisa dikatakan ini langkah yang strategis, langkah yang alternatif lah, bisa dikasih untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan dari Bu Diana tadi. Tadi ya, yang pertama kan saya sudah melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua. Mungkin ini Pak Ihsan, saya akan membuat keyakinan kelas, keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, terutama ini Pak Ihsan melalui pembiasaan. Ya, saya rasa itu untuk anak itu memang pembiasaan di sekolah itu sangat efektif. Ya, memang anak itu kan dia adalah cenderung peniru. Kemudian kalau sudah dilakukan pembiasaan itu kan lama-lama akan menjadi karakter. Jadi di sekolah ini nanti saya akan susun mulai pembiasaan yang baik di sekolah yang mengarah ke karakter yang terutama. Misalnya pagi hari, dimulai dari pagi hari ya Pak Ihsan ya, biar runtut ya. Dari pagi hari itu begitu anak datang itu kan supaya muncul rasa hormat, rasa menghargai gurunya, itu ya salim dan mengucapkan salam duluan Pak Ihsan ya. Jadi muridnya dulu yang mengucapkan salam, bukan gurunya. Ya kalau usia SD kan sudah bisa ya. Jadi siswanya dulu mengucapkan salam ya, bukan gurunya. Gurunya tinggal menjawab. Kalau anaknya lupa, itu guru yang piket ya di depan itu jangan mengucapkan salam, tapi cukup mengingatkan, ayo salamnya kayak gitu, supaya anak-anak itu tahu, oh iya kalau ketemu sama gurunya ya ucapkan salam kayak gitu, biar dia ada rasa sopan, rasa menghargai. Nah setelah itu untuk mengurangi kata-kata kotor itu ya mungkin ada program bahasa krama kayak gitu ya Pak Ihsan ya. Ya pembiasaan penggunaan bahasa krama, misalnya di hari Jumat kayak gitu ya. Di hari Jumat saya itu punya rencana, karena
anak-anak itu kan sekarang tidak bisa bahasa Jawa. Iya. Anak-anak itu cenderung tidak bisa bahasa Jawa. Padahal ya orang Jawa Orang asli. Jawa. Ayah ibunya Jawa. Ayah ibunya Jawa, dia orang Jawa, tinggalnya di Jawa. Tapi saat ditanya basa kromo, banyak yang nggak tahu. Iya. Nah, kayak gitu. Padahal kan kayak brandingnya sekolah sekarang ya, brandingnya sekolah sekarang itu kan anak itu bisa dilihat dari ucapannya. Saat dia itu bisa menampilkan ucapan yang baik, kayak gitu kan berarti oh sekolah itu bagus. Nah, ya kayak gitu juga ya. Dan kalau di lingkungan saya itu kan memang penggunaan bahasa Jawa ya untuk berinteraksi. Nah, itu kan saya lihat anak-anak itu sama gurunya ngomongnya sih bahasa ngopo Iya. ya, ngopo kan cenderung kasar Kasar. ya. Nah, ini saya mau membuat program pakai bahasa Jawa, terutama Jawa basa kromo alus. Ya, nanti kita biasakan di hari Jumat. Ini saya cerita detailnya ya Pak Ihsan ya, Boleh, silakan Bu. supaya nanti ada gambaran Oke. saya. Misalnya Jawa kromo alus itu nanti rencana saya itu kalau langsung dikasih pepak gitu kan dia bingung. Anaknya kan bingung, kok banyak sekali kata-kata yang harus dipelajari. Nah, itu rencananya nanti saya tiap hari Jumat itu minimal ada 5 kosakata yang saya berikan. Dan itu 5 kosakata itu yang sering dipakai setiap hari. Misalnya, Bu Guru kula nyuwun izin badhe toyan, ngoten niku. Seperti itu ya. Misalnya toyan, terus izin, Bu Guru kula nyuwun izin. Ngoten niku Pak Ihsan. Pokoknya tiap hari Jumat itu cukup kalau 5 kebanyakan ya 3 lah ya. Kosakata 3 yang bisa biasa dipakai anak-anak tiap hari berinteraksi, terutama saat izin dalam pembelajaran, misalnya izin keluar ke kamar mandi atau mengambil barang, semacam itu Pak Ihsan. Bu Diana, langkah kedua tadi juga luar biasa sekali dengan melalui pembiasaan. Dengan terbiasa anak itu nanti dengan pembiasaan nanti juga nanti akan terbiasa. Biasanya kan memang anak terbiasanya apa ya itulah yang biasa dilakukan seperti itu. Mungkin dengan Bu Diana melakukan pembiasaan bersama rekan guru di sekolah, melakukan pembiasaan baik dengan seperti tadi membiasakan dengan bahasa kromo itu mungkin ya bisa saja itu menjadi langkah terbaik di dalam membantu anak kembali menemukan karakter baiknya seperti itu Bu Diana. Itu ya seperti itu. Itu kan ada 2 langkah ya Bu Diana. Mungkin ada langkah lain atau tadi kan sudah kolaborasi, terus pembiasaan, kemudian mungkin lebih ke evaluasi pembuatan keyakinan. Jadi kan tadi sudah di kelas-kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas. Kemudian saya rasa itu ya keyakinan kelas itu sebenarnya sudah dibuat Pak Ihsan dari awal tahun ajaran baru itu mesti tiap kelas itu buat keyakinan kelas. Kemudian saya rasa itu sudah ada keyakinan kelas, tapi evaluasi keyakinan kelas itu yang cenderung lemah, ya. Jadi di awal itu semangat melakukan keyakinan kelas. Kemudian ya namanya orang ya, anak-anak juga, anak-anak itu kan lupa. Nah anak-anak lupa, terus awal-awal itu kan gurunya itu rajin mengingatkan. Lama-kelamaan itu gurunya bosan juga mungkin ya. Ya gurunya bisa jadi juga bosan atau mungkin karena kesibukan yang banyak semacam itu akhirnya keyakinan kelas itu terlupakan. Jadi yang rencana saya yang ketiga itu akan saya kuatkan tentang evaluasi. Termasuk juga evaluasi program-programnya mulai dari kerjasamanya apakah sudah intens dengan orang tua ya. Kemudian apa itu tadi tentang pembiasaannya, pelaksanaan pembiasaannya itu dievaluasi misalnya tiap bulan itu apa sudah diterapkan dengan efektif apa belum. Jadi Bu Diana tadi sudah menjabarkan langkah-langkah strategis yang mungkin Bu Diana bisa lakukan di dalam menyelesaikan permasalahan
Diana hadapi. Dari mungkin tiga saja, dari tiga langkah-langkah strategis tadi yang sudah Bu Diana jabarkan tadi, mungkin langkah yang mana yang mungkin Bu Diana anggap itu adalah langkah yang bisa cepat saat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Diana hadapi? Mungkin langkah pertama saya kolaborasi dengan rekan sejawat dulu ya Pak Ihsan ya. Karena saya rasa rekan sejawat saya juga merasakan hal yang sama. Soalnya mereka juga mengeluh apa itu perilaku anak-anak itu yang menyimpang itu tidak hanya murid saya saja, tapi ya dari kelas lain, dan mereka juga mengeluh. Jadi langkah yang pertama yang saya lakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, Bu Diana. Ketika Bu Diana sudah memilih langkah tersebut tadi, terus kapan ini kira-kira rencana itu tadi bisa terrealisasi sehingga permasalahan yang Bu Diana hadapi bisa cepat terselesaikan juga? Ini rencananya setelah MPLS ini Pak Ihsan. Jadi setelah MPLS ini minggu depan rencananya saya segera hubungi teman-teman saya mau ajak sharing dan diskusi. Mantap ya Bu Diana. Pada intinya saya mendukung sekali apa yang sudah Bu Diana rencanakan, dan semoga rencana dari Bu Diana yang sudah dibuat tadi bisa berjalan dengan lancar, dan pastinya Bu Diana tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk tetap maju ke depan mendidik anak-anak didik kita. Dan pastinya saya sudah tidak sabar juga untuk bisa bertemu kembali dengan Bu Diana, ingin melihat hasil dari rencana Bu Diana ini seperti apa Bu Diana. Terima kasih banyak ya Pak Ihsan ya. Bu Diana, sepertinya sudah cukup atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Diana? Saya rasa sudah cukup Pak Ihsan. Jadi saya sudah merasa lega, sudah ada gambaran bagaimana langkah-langkah saya ke depan untuk mengatasi permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ihsan. Bu Diana, pastinya saya selalu siap untuk membantu Bu Diana dalam menemukan kembali solusi atas permasalahan-permasalahan yang Bu Diana hadapi, dan jangan sungkan ya Bu Diana. Iya, Pak Ihsan. Mari Pak Ihsan, alhamdulillah luar biasa sekali coaching yang telah dilakukan tadi Pak Ihsan. Saya amati proses coachingnya tidak terasa sudah berjalan waktunya dia dengan lancar, alhamdulillah. Pak Ihsan, setelah kegiatan coaching tadi bagaimana perasaan Pak Ihsan setelah kegiatan coaching tadi? Ya Bu Yulia, pastinya saya merasa sangat senang sekali. Secara pribadi saya senang sekali bisa membantu Bu Diana ya dalam menemukan kembali solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan pastinya saya juga merasa kompetensi di dalam coaching yang saya harapkan tadi sudah saya sampaikan pada Bu Yuli di pra observasi tadi ya, sekarang kalau sudah mulai meningkat seperti itu Bu Diana, dan pastinya saya sangat bahagia sekali. Oke, baik Pak Ihsan. Jadi pada saat coaching tadi, jika kita merujuk indikator nih yang sudah saya ambil di awal, indikator tercapai dari pengembangan yang Pak Ihsan harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Pak Ihsan lakukan pada proses coaching tadi Pak Ihsan? Setelah melakukan coaching tadi, saya pribadi merasa bisa dikatakan sudah mulai fokus terhadap coaching dari tadi Bu Diana, yaitu dengan mulai bisa mendengarkan secara aktif, dan ya tadi mulai mendengarkan secara aktif, saya mulai mencoba mendengarkan apa saja yang menjadi permasalahan dari Bu Diana. Kemudian saya juga mulai berlatih juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga coaching tadi yaitu Bu Diana bisa mengeksplor atau mengeluarkan unek-uneknya secara terbuka tanpa ada yang perlu disimpan lagi, seperti itu. Baik Pak Ihsan, jadi sudah tercapai ya Pak G. Jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Pak Ihsan harapkan itu sudah tercapai ya Pak? Alhamdulillah menurut saya sudah seperti itu. Baik Pak Ihsan, izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi dari kegiatan coaching yang Pak Ihsan dan Bu Diana lakukan. Berdasarkan observasi saya Pak Ihsan, percakapan coaching yang Pak Ihsan lakukan
tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Ihsan sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Kemudian Pak Ihsan juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching ya, dalam sesi coaching, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksinya, dan juga Pak Ihsan sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan segala rencana aksinya. Selain itu juga Pak Ihsan saya amati juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi sudah saya lihat Pak Ihsan sudah fokus dengan coaching, artinya Pak Ihsan tadi sudah melakukan kesadaran penuh, lisensi ya, dan Pak Ihsan sudah melakukan kesadaran penuh. Pak Ihsan sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu semua adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadi ya Pak Ihsan. Menurut saya itu sudah sangat baik, sudah Pak Ihsan lakukan. Kemudian Pak Ihsan juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan Pak Ihsan yang sampaikan tadi pada saat pra-observasi. Jadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai semuanya Pak Ihsan. Ya Bu Yuli, saya pribadi sangat senang mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli. Pastinya saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas umpan balik positif. Pastinya itu sangat bisa membantu sekali bagi saya, sehingga saya lebih bersemangat lagi. Ya, sama-sama Pak Ihsan. Sekarang Pak Ihsan, dari hasil coaching yang Pak Ihsan lakukan dengan Bu Diana tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ihsan kembangkan berikutnya? Untuk kedepannya nanti pastinya saya memang perlu berlatih kembali untuk bisa mengembangkan teknik-teknik coaching. Jadi semua kompetensi di dalam kompetensi coaching pastinya saya kembangkan lagi supaya nanti saya bisa lebih lebih intensif lagi di dalam melakukan coaching, sehingga saya bisa mendengarkan secara aktif, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu bisa meningkat kembali Bu Yuli. Ya. Baik Pak Ihsan, jadi semoga kompetensi yang Anda inginkan tadi, kompetensi tersebut dapat Pak Ihsan kembangkan sesuai dengan harapan Pak Ihsan nantinya, dan tentunya dengan memperbanyak praktik coaching ya Pak Ihsan. Iya, pastinya dengan memperbanyak latihan itu juga akan sangat membantu sekali di dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan coaching. Iya. Baik Pak Ihsan, amin. Kira-kira ada hal lain lagi yang perlu Pak Ihsan sampaikan lagi mungkin? Untuk saat ini sementara sudah cukup Bu Yuli, sekiranya sudah cukup. Terima kasih Pak Ihsan kalau begitu, karena sudah cukup ya untuk kegiatan observasi kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Pak Ihsan. Terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Pak Ihsan.